Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusyur Sakral Islamin, mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah pengantar manajemen olahraga yang membahas tentang lingkup administrasi dan manajemen olahraga. Lingkup administrasi dan manajemen olahraga membahas 5 poin. Yang pertama, paham Olimpik dan gerakan Olimpik. Yang kedua, lingkup administrasi dalam olahraga. Yang ketiga, tata kelola organisasi olahraga. Yang keempat, lingkup manajemen olahraga. Dan yang kelima, manajemen kepelatihan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu paham Olimpik dan gerakan Olimpik. Prinsip dasar Olimpik yaitu paham Olimpik ialah suatu falsafah hidup yang mengagungkan dalam suatu keseluruhan keseimbangan dari kualitas badan, kemauan, jiwa, dan pikiran, dengan memadukan olahraga, budaya, dan pendidikan di dalamnya. Adapun tujuan dari paham Olimpik adalah menempatkan olahraga sebagai pelayan dari pengembangan manusia yang harmonis dengan visi untuk mempromosikan suatu masyarakat yang damai dan terikat dengan pemeliharaan manusia yang bermartabat. Lanjut, apa itu gerakan Olimpik? Gerakan Olimpik yang dipimpin oleh IOC dijabarkan dari paham Olimpik modern. Organisasi dan manajemen olahraga harus di bawah kontrol organisasi olahraga yang independen dan diakui oleh IOC. Adapun tujuan dari gerakan Olimpik adalah untuk memberikan kontribusi untuk membangun dunia yang damai dan lebih baik dengan cara mendidik generasi muda melalui kegiatan olahraga. Lalu IOC sebagai badan yang memimpin gerakan Olimpik. IOC adalah suatu organisasi non-pemerintah dan tidak mencari keuntungan, berlangsung tanpa batas waktu dalam bentuk suatu asosiasi dengan status yang sah yang diakui oleh ketetapan Federasi Dewan Swiss terhitung tanggal 17 September 1981. IOC ini merupakan federasi tertinggi dari gerakan Olimpik. Lanjut, struktur gerakan Olimpik. Dalam Kongres Internasional di Sorbonne, Prancis, tanggal 23 Juni 1894, Baron Pierre de Coubertin memprakarsai untuk merestorasi Olimpiade kuno dengan membentuk International Olympic Committee atau biasa yang disingkat IOC sebagai induk organisasi dari gerakan-gerakan Olimpik. Gerakan Olimpik tersebut terdiri dari International Federation, National Olympic Committee, Organizing Committee of the Olympic Committee, Asosiasi Nasional, perkumpulan-perkumpulan olahraga, para atlet, ofisial, dan petugas olahraga lainnya. Pembahasan yang kedua, lingkup administrasi dalam olahraga. Lingkup administrasi meliputi ide, teori, dan pembuatan kebijakan. Sondang P. Siagian memberikan pengertian administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa unsur-unsur administrasi ialah dua orang atau lebih, tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, tugas yang hendak dilaksanakan, dan peralatan-peralatan yang menunjang kegiatan tersebut. Dan lingkup administrasi olahraga meliputi konstitusi olahraga nasional, tata kelola olahraga, tata cara rapat, dan manajemen anggaran dan keuangan. Konstitusi organisasi olahraga nasional. Konstitusi biasanya memuat maksud dan tujuan organisasi dan juga berfungsi sebagai petunjuk bagaimana organisasi mengatur bisnis atau pengelolaan organisasinya.
Di beberapa negara, agar pemerintahnya dapat mendukung olahraga, maka diterbitkan undang-undang olahraga yang merupakan pedoman bagi organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang bertindak. Di Indonesia sendiri telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Hal ini menentukan bagaimana olahraga itu diatur di Indonesia. Pembahasan yang ketiga yaitu tata kelola organisasi olahraga. Terdapat perbedaan antara tata kelola organisasi dengan manajemen organisasi. Pada umumnya keanggotaan dari dewan bertanggung jawab kepada penata kelola, presiden, komite eksekutif, staf dan komite operasional memberikan kontribusi pada manajemen. Berikut beberapa tata kelola organisasi olahraga. Yang pertama, peranan badan atau dewan. Yang kedua, pertanggungjawaban dan manfaat. 3. Badan dengan tanggung jawab operasional. 4. Perencanaan strategik untuk organisasi. 5. Identifikasi risiko dan manajemen. 6. Keefektifan manajemen dan penggantian. 7. Komunikasi dengan stakeholder. 8. Kontrol internal dan manajemen information system. 9. Proses dan informasi. 10. Penilaian kerja. 11. Akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik. 12. Budaya organisasi. 13. Peranan komite. 14. Peranan presiden. 15. Peran sekretaris. 6. Peran bendahara. 17. Perselisihan kepentingan. 18. Draft tentang kebijakan perselisihan kepentingan. 19. Rapat-rapat. Dan yang terakhir 20. Anggaran dan pengelolaan keuangan. Lanjut kita pembahasan yang keempat, yaitu lingkup manajemen olahraga. Menurut Desensi, Kelly, Blanton, dan Beitel pada tahun 1990, manajemen olahraga adalah setiap kombinasi dari keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, penganggaran, kepemimpinan, dan penilaian di dalam konteks dari suatu organisasi atau departemen yang produk utamanya atau servisnya dikaitkan dengan olahraga atau kegiatan fisik. Adapun fungsi-fungsi manajemen ada dua. Yang pertama, fungsi organik. Fungsi organik dari manajemen yaitu unsur-unsur yang mutlak harus ada dan dijalankan. Kalau tidak, maka akan menyebabkan matinya suatu organisasi. Yang kedua, fungsi anorganik. Fungsi anorganik dari manajemen merupakan unsur-unsur pendukung saja, seperti fasilitas-fasilitas yang disediakan. Contohnya, mobil, telepon, ruangan ber-AC, dan lain-lain. Lalu ada sumber daya. Keterampilan yang sangat penting bagi seorang administrator olahraga adalah menentukan kebutuhan-kebutuhan dan kemudian memperoleh sumber-sumber daya yang diperlukan. Sumber daya tersebut antara lain yang pertama sumber daya manusia. Setiap NOC tergantung pada orang-orang untuk mengisi peran dari organisasi. Misalnya administrator, pengumpul atau penyandang dana, perencana, wasit, pelatih, atlet, serta ahli sport medicine. Yang kedua ada sumber daya keuangan. Setiap NOC memerlukan bantuan keuangan untuk dapat menjalankan program dan proyeknya. Bantuan keuangan yang cukup menjamin NOC dapat memenuhi aspirasinya. Yang ketiga sumber daya materi. Sumber daya materi adalah barang-barang yang diperlukan untuk menjamin terlaksananya praktik administrasi secara efektif dan efisien dalam NOC. Dan yang terakhir yang keempat, sumber daya fasilitas. Sumber daya fasilitas sangat penting untuk memberikan perhatian yang seksama pada kebutuhan atlet dan pelatih, seperti makanan yang bergizi, mes atau pondok tempat tinggal yang baik, fasilitas-fasilitas alat yang dibutuhkan yang memadai, dan lain sebagainya. Lalu ada pemecahan suatu masalah. Terdapat 6 langkah dalam memecahkan masalah. Yang pertama, mengenali dan mendefinisikan masalah. Kedua, menganalisis dan menjelaskan masalah. Ketiga, mencari alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, pemilihan suatu pemecahan. Yang kelima, menerapkan pemecahan.
Dan yang keenam, evaluasi. Lalu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dapat berlangsung penuh dengan ketegangan yang besar dan perasaan yang kurang enak. Sangat penting bahwa pimpinan akan pilihan metode yang tersedia untuk pengambilan keputusan. Harap menjadikan perhatian bahwa Anda mengetahui apa sebenarnya yang akan Anda putuskan, siapa yang perlu terlibat, bagaimana seharusnya mereka terlibat, dan kapan Anda harus putuskan. Lalu pembahasan yang terakhir, pembahasan yang kelima, ada manajemen kepelatihan. Banyaknya faktor-faktor yang dapat menjadikan seorang pelatih berhasil, maka diperlukan perkembangan keterampilan manajemen olahraga, khususnya kepelatihan yang memadai yang dapat mengantarkan seorang pelatih agar dapat memaksimalkan daya guna kepelatihannya. Ada 3 poin penting keterampilan yang penting bagi seorang pelatih. Yang pertama, keterampilan teknis. Yang kedua, keterampilan bersosialisasi. Dan yang ketiga, keterampilan konsep. Dan juga proses yang mendasari manajemen kepelatihan. Yang pertama, planning atau perencanaan. Kedua, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, leading, kepemimpinan. Dan yang keempat itu controlling. Dan itulah tadi merupakan penjelasan singkat tentang lingkup administrasi dan manajemen olahraga. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.